Aku nggak sangka dia sampai seperti itu sama saya. Suami istri tega ngelakuin kayak gitu hanya buat dapet materi aja. Ini warga yang beli ntar konsumennya kayak gimana ya, bahaya banget. Mana ibu tadi shock di rumah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini cuma belum ketahuan aja, Fat. Kalau misalkan warga udah jadi satu, kalau ada satu orang aja yang provokator, pasti kelar keluarganya Mas Tio. Gimana ya maksudnya? Ibu aja udah berapa kali ngingetin nggak didengar. Iya. Ya udah Mbak banyak doa aja deh buat adik Mbak. Coba tuh, sampai nggak menghargai saya sebagai kakak. Kita minta dia buat ngenuker itu barang-barang yang buat ngoplos. Pekerjanya maksudnya? Pekerjanya kita minta bantuan dari Yakin kita ada kesempatan buat ngobrol sama mereka? Mereka pasti takut sama atasannya lah. Gue yakin, pasti di dalam hati nurani mereka. Mereka ingin berbuat baik. Kalau kita aja ngobrol baik-baik, dia pasti mau. Ya Ntar udah. kita cari ini aja, timing yang pas ketika Tio nggak ada, biar kita bisa ngobrol sama itu pekerjanya, oke? Ya udah boleh, gue setuju kalau gitu. Mbak, gitu aja ya Mbak ya. Iya, Bu. Daripada harus ngomong sama Tio. Kasihan sama ibu saya. Ya udah, Mbak. Kita antar pulang dulu ya. Kita lihat kondisinya ibu tadi ya. Iya. Boleh. Sekalian kita cek. Sabar ya Mbak. Iya. Udah yuk. Ini kayaknya nggak bisa deh kalau buat ketemu sama bawahannya hari ini. Ini gue telepon Fatih aja ya. Halo? Halo Fat? Iya nih gue dari tadi ngawasin kan di gudang tadi. Tapi kayaknya Tio sama istrinya di sini dia standby deh gara-gara kasus kita datang tadi. Ya dia jadi makin standby. Dia makin awas-was gitu dari tadi dia ngawasin mulu. Gue nggak punya waktu gue nggak punya kesempatan buat ketemu sama bawahannya. Ayo udah gini aja, mending kita lanjutin besok aja ya. Ya udah gue langsung balik sih aja. Oke. Ya saya cuma pengen ngobrol sama Mas bentar. Gak mau terlibat Mas. Mas, bentar aja Mas. Mas. Saya gini deh. Udah Mas, taruh dulu aja. Ini pasti berat kan. Mas kan sebenarnya juga udah tahu kan, kita beberapa hari ini datang ke gudang. Mas udah ngeliat kita juga udah ngeliat Mas. Kita lihat apa yang Mas lakuin di beras ini, ya kan? Mas pakai hal kimia akan dicampur di sini. Bener kan Mas? Mas, gak ngelakuin Mas. Saya gak mau terlibat Mas. Ya makanya di sini kita nanya baik-baik Mas. Ini beras pakai pemutih kan? Kalau yang saya lihat di sini, Mas kan kayaknya orangnya terpaksa kerja di situ, melakukan hal kayak begini. Mas gak kasihan melihat orang-orang makan beras yang kayak begini? Iya, sebenarnya Mas, saya tuh bertolak belakang Mas ngelakuin ini. Berhubung saya butuh kerjaan buat makan sehari-hari Mas. Mas ngelakuin ini gak kasihan sama perusahaan beras yang asli, sama orang-orang yang makan ini beras, yang anak-anak kecil yang mengkonsumsi beras ini. Mereka nanti tumbuh jadi apa? Sakit kayak gimana? Mas gak kasihan? Mas kasihan kan? Terus kenapa Mas mau sih? Kita nggak akan mengkasuskan Mas di sini, karena kita lihat Mas juga terpaksa melakukan ini. Cuman yang ingin kita obrolin sama Mas adalah, saya ingin mengajak Mas kerjasama. Kalau Mas merasa tertekan, Mas gak suka melakukan pekerjaan ini, saya minta sama Mas, bahan-bahan kimia itu tolong dibuang. Pemutih lah, pengawet lah, segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan kimia yang nggak baik, tolong dibuang, disingkirin di sini. Karena di sini sebenarnya kita berdua dan keluarganya Mas Tio itu juga berusaha menyadarkan Mas Tio. Jadi kita minta bantuan Mas. Kita juga butuh orang dalam. Mbak Tuti, utangnya banyak Mas. Jadi dia kayak gini biar untungnya banyak. Dia maksa-maksa terus gitu. Makanya dia ngelakuin ini. Iya, Mas Tio suka diomelin juga sama istrinya. Suka diomelin?
Karena apa masalahnya? Dia nggak mau gitu. Jadi Mas Tio tuh sebenarnya juga tertekan melakukan hal ini. Yaudah, mending Mas ikut kita itu ya bersihin ya, kita buang semuanya. Mas bantu kita ya. Ya udah cepet keburu datang Ini nanti. Masnya nggak usah beras. Jerry atau Nay, tolong ya ini berasnya diamanin. Amanin dulu aja. Mana Mas? Mana lagi? Cuma ini doang. Cuma tinggal ini bener. Yakin Mas? Jujur deh sama kita. Mas nggak bohong. Gue buang aja. Cepet. Ini ada kamar mandi, gue buang aja deh. Ya Mas tenang aja. Jadi kalau Mas obat itu bagus. Makanya di sini kan nggak tolong sama Mas. Kan di sini buat kebaikan orang banyak Mas. Jangan takut di sini ya. Kalau ada apa-apa kita punya gambar, kita punya bukti. Jadi Mas santai. Kita nggak bantu kita. Gimana Pak? Udah. Itu masih saja. Ya apa-apa? Biasa aja. Sekarang udah terbukti, Tio. Lu mau ngapain lagi? Barang-barang diambil. Apa yang lagi dilakukan? Bahan kimia lu udah dibuang semua. Lu mau gimana sekarang? Udah sekarang. Cepat. Mendingan udah keluar asli. Keluar gimana? Capek tiap hari bikin ikan terus. Pak, kita di sini tuh cuma pengen membantu Bapak biar sadar kalau yang Bapak lakuin ini tuh salah. Bodoh amat saya. Mbak, Bayu kan ada di sini. Tolong saya Mbak, itu di rumah saya sudah banyak orang. Udah, banyak orang. Ya semua gara-gara lo ya. Gara-gara lo semuanya. Ada apa sih Mbak? Astagfirullahaladzim. Lo lihat kan? Itu istrinya. Jangan main hakim sendiri kayak gini kalau ada masalah. Kami udah rugi berat. Ibu, bapak-bapak jangan kayak begini. Kalau ada masalah jangan. Ini kan main hakim sendiri kalau kayak begini, Pak. Bu, ya Allah. Perempuan itu nggak kasihan kayak begini. Ya Bu, kita ngerti. Makanya di sini bantu. Udah rugi berat kami. Bu, sabar dulu, Sabar, Bu. Bu. Bukan gini caranya, Bu. Kami nggak sabar lagi.